Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, teruslah bersaksi tentang terang Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, gereja adalah persekutuan orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Gereja bukanlah sekedar gedung, tetapi gereja adalah manusia yang percaya. Maka kita semua adalah saksi-saksi Kristus tentang terang cahaya itu. Pada mulanya adalah Sabda. Sabda itu bersama-sama dengan Allah, dan tanpa Sabda itu tidak ada sesuatu pun yang dijadikan. Dalam perdebatan-perdebatan tentang iman, orang selalu mempertanyakan, masa sih Allah itu punya anak? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Allah merasa bahwa kita manusia tidak penting, untuk apa kita berdoa? Kalau Allah tidak menganggap kita ini paling mulia, untuk apa kita diciptakan melebihi makhluk yang lain? Maka karena cinta itu, Allah juga harus merasakan bagaimana menjadi manusia lemah dalam kandang Natal, dalam kandang hewan. Gereja adalah kita semua yang harus bersaksi terus-menerus tanpa berhenti bahwa kita semua diutus oleh Tuhan untuk memberitakan tentang iman yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah lah yang menciptakan otak manusia. Maka Allah itu harus lebih besar, lebih mulia, lebih hebat daripada otak manusia. Ketika otak manusia bisa memahami Allah 100%, saat itu manusia menjadi Allah. Maka Allah tidak lagi penting. Allah tidak lagi menjadi misteri. Allah Tritunggal sampai kapanpun, untuk kami yang sekolah khusus saja tetap misteri. Untuk menjadi seorang imam minimal kuliah 9 tahun. Kuliah sampai tua, tapi juga tidak mengerti 100% tentang misteri Allah Tritunggal. Karena apa? Santo Agustinus berkata bahwa otak manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Maka tidak mungkin otak manusia bisa mengerti 100% tentang misteri Allah Tritunggal. Diceritakan bahwa suatu ketika Santo Agustinus sementara berjalan-jalan di pantai. Dia melihat ada seorang anak kecil berusaha mencedok air laut dengan tangannya. Taruh di sebuah lubang yang dia buat di pinggir pantai itu. Lalu Santo Agustinus mendekati orang itu, anak itu, dan berkata, "Nak, sampai kau mati pun air laut ini tidak akan bisa semuanya kau cedok masuk ke lubang kecil ini." Lalu anak kecil itu berdiri dan menertawakan dia. Lalu engkau sendiri dengan otakmu yang begitu kecil, bagaimana engkau bisa memahami Allah yang begitu maha luas, Allah yang begitu maha dalam, seperti laut ini, seperti samudera ini? Lalu anak itu menghilang. Karena apa? Saat itu Santo Agustinus berusaha memecahkan misteri Allah Tritunggal. Ternyata hal itu tidak terpecahkan dengan otak kita yang begini kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus,
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah Tritunggal yang Maha Kudus memiliki keesaan, kesatuan dalam kealahan. Bukan ada 3 Allah. Maka kalau orang katakan orang minum kopi, kopi itu terdiri dari minimal, kalau orang-orang dulu pasti minum, ada kopinya, ada gulanya, ada airnya. Tidak dikatakan kita minum air yang isi kopi dan isi gula. Tidak kan? Hanya dikatakan kita minum kopi. Tapi ada berapa unsur di dalamnya? Ada 3 unsur. Demikian juga, kenapa kita katakan ada anak tangga? Apakah tangga beranak? Kapan dia beranak? Tidak ada beranak. Tapi dibuatlah terap-terap, dikatakan anak tangga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk menjadi saksi tentang kasih ini, saksi tentang terang ini yang datang ke dunia kegelapan ini, yang paling penting adalah bagaimana apa yang Yesus ajarkan kepada kita, itu harus kita teruskan. Walaupun orang tidak meyakini tentang Yesus, tetapi apa yang Yesus ajarkan tidak bisa dibantah. Bagaimana orang yang menampar pipi kiri kita, Yesus suruh kita kasih lagi pipi kanan. Dan Yesus praktekkan itu, tidak hanya sekedar omong. Ketika melewati jalan salib untuk menuju ke puncak Golgota untuk dihukum salib, Yesus tidak melawan. Sebenarnya secara manusia pasti Yesus harusnya bisa melawan. Karena apa? Dia punya kuat kuasa. Ketika orang datang untuk tangkap dia, dia tanya saja, siapa yang kamu cari? Tentara-tentara itu langsung jatuh. Hanya dengan kalimat itu orang bisa jatuh. Siapa yang kamu cari? Sampai 3 kali dia bertanya seperti itu dan mereka semua jatuh. Angka 3 mau menunjukkan bahwa angka kesempurnaan kuasa. Bahwa Yesus mampu melakukan apapun kalau dia mau. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, menjadi saksi Kristus memang kadang-kadang tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak gampang. Kita sendiri harus sungguh-sungguh paham, sungguh-sungguh meyakini bahwa iman kita adalah iman yang benar. Maka apa? Orang tidak boleh hari ini Katolik, besok Protestan, lusa Muslim, hari berikutnya lagi dia Hindu, hari berikutnya lagi dia Buddha, hari berikutnya lagi dia Konghucu, karena kita ada 6 agama. Tidak bisa seperti itu. Demikian juga sarana-sarana doa kita di rumah-rumah. Rom pernah masuk satu tempat, rumah seorang umat. Dia buatkan satu tempat doa, ruangan khusus, tapi di situ lengkap. Ada patung Buddha, ada Dewi Kuan Yin, ada salib. Oke lah, bahwa mungkin dia mengambil itu sarana-sarana rohani yang baik. Tapi untuk ruang doa kita sebagai orang Katolik, tentu kita harus pakai sarana-sarana yang beriman Katolik, sesuai dengan sarana kita. Bagaimana kita bisa menjadi saksi tentang kekatolikan kalau kita sendiri masih bimbang, kalau kita sendiri masih ragu tentang Kristus sebagai Sang Juru Selamat? Menjadi saksi juga perlu keberanian. Sebagaimana pernah Romo khotbahkan, suatu ketika saya ikut pelantikan seorang pegawai. Dia satu-satu orang Katolik yang dilantik saat itu.
Begitu MC mengatakan sekarang marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Dia tidak berani buat tanda salib. Akhirnya dari sekian banyak itu yang buat tanda salib saya sendiri. Saya perhatikan dia. Tanda salib pembuka juga tidak, tanda salib penutup selesai doa juga tidak. Betapa sedihnya hati saya waktu itu. Saya kalau tahu seperti saya tidak mau datang. Karena apa? Saya datang karena engkau Katolik. Kalau engkau tidak Katolik saya tidak datang. Minimal engkau yakin dengan imanmu dan tahu mengakui bahwa engkau dengan berdoa harus mengawali dengan tanda salib. Wajib hukumnya. Yesus katakan ketika engkau malu mengakui aku di depan manusia, maka aku juga akan malu mengakui engkau di depan Bapakku. Tanda salib saja dia tidak mau. Semoga umat di Donggo tidak ada yang seperti itu ya. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Cahaya itu sudah datang ke dunia ini. Menerangi kehidupan kita yang gelap. Membuat kita semua terlihat di hadapan Allah ketika kita mengikuti jalan Kristus. Bayi Natal adalah sang cahaya sejati itu. Kita semua harus menjadi saksinya untuk mewartakan tentang cinta, damai, kasih sayang yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Dunia yang gelap itu bukan hanya sekedar lampu mati, Bapak Ibu, bukan itu maksudnya. Dunia yang gelap itu dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Misalnya kita meyakini kita punya iman, tapi ketika ada orang minta bantuan, misalnya kita tidak mau bantu. Itu perbuatan kegelapan. Ketika harusnya hari Minggu atau hari raya seperti ini, kita datang ke gereja, kita tidak mau. Kita alasan kita sibuk. Itu perbuatan-perbuatan kegelapan. Ketika pulang dari misa ini sampai di rumah, suami istri tidak saling bicara. Hanya karena masalah sepele, tadi soal bajunya atau apa. Lupa cuci piring, lupa sapu sebelum datang misa atau lupa masak. Hanya masalah sepele, lalu suami istri tidak baku omong. Itu perbuatan kegelapan, sederhana. Jangan berpikir bahwa perbuatan kegelapan itu harus sesuatu yang luar biasa, wah, tidak. Perbuatan kegelapan adalah maunya iblis, maunya setan. Tuhan memberi izin kepada iblis untuk menggoda kita. Atau sebelum berangkat tadi mungkin cekcok dulu sedikit. Padahal mau datang misa ini. Atau anak-anak sekami dibangunkan mamanya sampai setengah jam tidak bangun-bangun. Itu maunya iblis. Atau orang tua kasih uang untuk kolekte sebentar, dia tidak mau kolekte, dia pakai beli jajan. Itu maunya iblis, perbuatan kegelapan. Sederhana-sederhana seperti ini. Kristus datang untuk menerangi kita, membuat kita tampil menjadi anak-anak terang yang berbuat kebaikan-kebaikan. Kalau orang tua sudah kasih uang itu untuk kolekte, maka itu jatahnya Tuhan Yesus. Dan tidak boleh juga setelah kasih masuk, oh ada 50.000 kolekte, setelah itu dia tukar kembali, ambil 45.000 di kantong kolekte. Dari dia mau kolekte hanya 5.000, tapi lupa bawa uang 5.000. Di dompet ada 50.000. Ah Tuhan, saya tukar kembali ya. Aduh, kasih masuk 50.000, ambil kembali 45.000. Salah ambil lebih lagi 55.000. Ada yang 10.000 nempel di situ. Akhirnya dia tidak kolekte, malah curi uang kolekte. Itu perbuatan kegelapan.
Hal-hal konkret seperti ini yang nyata. Jadi jangan pernah berpikir bahwa perbuatan kegelapan, perbuatan iblis, godaan iblis itu hal-hal yang buat kita harus bunuh orang baru dosa. Tidak. Bunuh orang itu terlalu luar biasa. Iblis tidak bodoh. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau iblis itu mungkin dia sekolah, gelarnya pasti profesor doktor. Kenapa seperti itu? Kalau dia bodoh, dia tidak bisa goda kita manusia. Manusia saya sudah profesor, sudah doktor, sarjana minimal. Ada yang sudah sarjana dari tukang kebun, dari ijazahnya tidak berguna. Itu maunya iblis, menyuruh kita untuk orang tua punya hasil keringat tidak ada guna. Itu perbuatan kegelapan. Kalau kau tidak mau sesuai dengan ijazahmu, jangan sekolah. Buat orang tua stres, utang di mana-mana. Itu perbuatan kegelapan. Kristus adalah sang cahaya yang datang ke dunia, tapi orang-orang di dunia ini menolaknya, tidak mau menerimanya. Jadi untuk anak-anak yang sudah sarjana atau sementara kuliah, kalau orang 4 tahun sarjana, kau jangan 8 tahun. Itu buat orang tua miskin. Minta uang lancar, sekolah tidak lancar. Kita pikir dia fakultas yang sulit sekali, ternyata tiap hari dia hanya pikultas, bukan fakultas. Pikultas ke sana kemari, kuliah tidak selesai-selesai. Itu maunya iblis, perbuatan kegelapan. Terang Kristus menerangi engkau, supaya kembali ke jalan yang benar. Kenapa sih orang lain bisa 4 tahun sarjana, kau harus 8 tahun? Demikian juga anak-anak kita yang di Sumbawa. Orang lain bisa dapat juara, dia selalu juara 20 dari 20 siswa. Nah, peringkat ke-20 dari 20 siswa. Peringkat juga dia, tapi peringkat ekor. Artinya engkau tidak pernah belajar. Padahal di asrama. Itu maunya iblis, perbuatan kegelapan yang harus diluruskan, yang harus diterangi oleh Kristus. Demikian juga kita semua yang adalah para petani. Kita memang hanya panen setahun sekali. Tetapi begitu kita panen berhasil, beli motor padahal tidak tahu naik motor, beli mobil padahal tidak tahu sopir. Itu perbuatan kegelapan, karena tidak ada guna, hanya untuk gaya-gayaan kan. Kalau kau beli motor, kau bisa naik motor, syukur puji Tuhan. Itu perbuatan terang, cahaya. Tapi iblis bilang, tetangga tuh beli motor baru, masa kau punya jagung hasil bagus begini kau kalah dengan dia? Beli juga lah, bila perlu naik tingkat. Kalau dia Scoopy, ya kau NMAX lah atau PCX lah. Iblis punya cara. Itu hal-hal sederhana seperti ini Bapak Ibu. Jangan kita pikir, aduh Tuhan, saya ini tidak pernah digoda iblis, saya hebat sekali. Padahal hidupnya amburadul. Itulah iblis punya godaan. Padahal keluarga anak-anaknya tidak ada yang berhasil. Itu iblis punya godaan. Perbuatan-perbuatan kegelapan itu hal-hal sederhana seperti ini. Yesus datang hari ini untuk membuat kita semua terang sehingga bisa bersaksi tentang itu. Jadilah orang tua yang bisa bersaksi untuk anak-anak. Jadilah anak-anak yang bisa membanggakan orang tua. Anak-anak kuliah, Romo dulu kuliah. Dan Romo termasuk orang yang dari keluarga yang pas-pasan. Tapi kita berjuang sungguh-sungguh untuk penggunaan keuangan itu benar-benar tertib. Bahkan termasuk orang yang paling sering bertemu bendahara di STFK. Karena apa? Orang tua terlambat kirim uang. Tapi yang mau Romo katakan adalah kita benar belajar bertanggung jawab dengan hasil keringatnya orang tua.
Jangan hanya lancar pengiriman uang dari orang tua, tapi kuliah kita tidak lancar. Apalagi kita menyia-nyiakan ijazah yang sudah orang tua setengah mati. Ijazah itu bukan punyamu, itu punyanya orang tuamu yang membayar engkau. Mahal itu ijazahmu itu. Bahkan engkau mungkin kalau orang tua tidak baik hati, tidak pinjam ke sana kemari, tidak terbakar matahari karena kau tidak selesai kuliahmu. Orang tuamu sampai terbakar matahari karena menyekolahkan engkau. Ingatkah engkau akan jasa-jasa itu? Sadarkah engkau akan hal-hal itu? Tahukah engkau bahwa kalau uang engkau minta dia tidak punya, dia menangis ke sana kemari pinjam di tetangga, mengemis? Sadarkah engkau akan hal-hal itu? Atau kau pikir karena kau sudah di kota, beli make up, lipstick tebal-tebal, bedak tebal-tebal, lalu lupa dengan orang tua di kampung? Perbuatan-perbuatan kegelapan ini yang harus dikikis. Ingat bahwa parfummu, bedakmu, lipstikmu, anak-anak laki-laki, motormu yang engkau bawa ke sana kemari, sering engkau kasih rusak karena ikut gaya anak muda yang lain, itu orang tua utang. Bahkan mungkin sampai kau selesai, belum bisa selesai bayar, belum lunas. Romo tahu banyak orang tua yang masih utang sampai sekarang. Demi siapa? Demi anak-anak. Maka itu ingatlah, Kristus sang cahaya datang menerangi hati kita, pikiran kita untuk melihat perjuangan, pengorbanan orang tua untuk mencintai kita, untuk menyekolahkan kita, termasuk anak-anak di Sumbawa semuanya. Sekolah baik-baik. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.